Halo, ketemu lagi dalam sesi sharing kali ini. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit bercerita soal yang namanya strategi omnichannel di dalam digital marketing. Cuman sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Arvinda Tripradopo. Saat ini saya bekerja sebagai direktur dari SkyT Digital. IT Digital itu adalah satu perusahaan consulting yang menyediakan bantuan untuk berbagai macam organisasi dan perusahaan dari banyak sekali industri untuk menjalankan strategi digital marketing secara umum. Gitu. Jadi yang akan jadi bahasan kita di sesi sharing ini adalah satu tren dalam digital marketing yang popularitasnya tuh lagi naik gitu beberapa tahun terakhir ini gitu, yang namanya omnichannel. Jadi kita akan bahas soal apa sih sebenarnya omnichannel itu, emang bedanya apa sih gitu dengan strategi-strategi lainnya, kemudian juga perusahaan seperti apa sih yang sebenarnya bagusnya pakai pendekatan strategi seperti ini, dan juga kalau kita mau menjalankan strategi omnichannel, itu mulainya dari mana gitu. Karena kalau di dalam digital marketing kan istilahnya tuh banyak banget, semua orang ngomongin opini masing-masing, tapi starting point itu yang kadang-kadang suka membingungkan gitu buat banyak sekali orang gitu. Nah, omnichannel ini sebenarnya bukan satu istilah yang segitu barunya ya gitu, karena sebenarnya udah digunakan cukup lama gitu. Cuma sebelum kita masuk ke dalam apa itu omnichannel, mungkin saya ingin ngajak semuanya untuk kembali melihat gitu. Sebenarnya bagaimana sih kita berinteraksi dengan channel-channel digital gitu. Jadi kalau zaman dulu, katakanlah misalnya kita punya beberapa device gitu, kita punya laptop, kita punya HP beberapa, atau kita juga punya tablet. Uh, ada masa di mana device-device itu kita gunakan uh, secara sendiri-sendiri gitu. Jadi cara kita menggunakan device tersebut itu uh, keputus-putus gitu. Artinya apa yang ada di laptop kita itu beda dengan ada yang di tablet kita, itu juga beda dengan apa yang ada di handphone kita. Cuman gitu, rasanya masing-masing dari kita juga udah mulai menggunakan device-device ini dengan cara yang agak lain. Artinya mulai ada yang namanya sinkronisasi gitu. Satu device kita itu bicara dengan device lainnya gitu. Dengan adanya misalnya layanan lain kayak Google Drive, kayak Dropbox, file kita, email kita itu bisa muncul di semua device yang kita pakai gitu. Jadi kita menggunakan device itu sebagai satu arus kontinuitas. Itu mungkin kalau di kantor kita lebih prefer pakai laptop biar gampang ngetik, biar gampang kerja. Kalau misalnya kita lagi jalan atau lagi pergi keluar, kita mungkin akan lebih memilih handphone. Sampai di rumah males buka laptop, handphone layarnya kekecilan, mungkin yang akan kita buka adalah tablet. Tapi harapannya adalah apapun yang sudah kita lakukan di laptop, itu bisa diteruskan di handphone kita. Apapun yang sudah kita lakukan di handphone kita, itu bisa dilakukan juga di tablet kita. Kontinuitas itu yang sekarang cukup menjadi ciri khas dari cara kita berinteraksi dengan perangkat digital. Dan sebenarnya gaya inilah, behavior inilah yang mendorong adanya satu istilah baru yang namanya omnichannel gitu. Nah, omnichannel itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau kita lihat di sini kan ada dua kata ya, ada omni dan ada channel. Saya coba bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama omni. Omni itu artinya di semua gitu, di mayoritas, di mana-mana gitu. Sementara channel itu artinya kalau di dalam konteks digital marketing saluran yang kita pakai. Bisa medsos, bisa email, bisa aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita gabungin nih ya, si Omni dan channel, artinya secara sangat sederhana adalah di semua channel yang kita gunakan. Gitu. Nah, istilahnya kalau didefinisikan seperti itu kan kesannya kayak gampang banget ya. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih dalam soal apa sih sebenarnya yang namanya omnichannel itu. Gitu. Cuman sebelumnya, omnichannel ini biasanya ada temennya gitu. Satu istilah lain yang dikenal dengan nama multi channel gitu.
cukup banyak orang, setidaknya dalam pengalaman saya, yang agak salah kaprah dalam memahami kedua istilah ini gitu. Sering disamakan artinya, padahal omnichannel dan multichannel ini sebenarnya dua istilah yang beda gitu. Artinya beda, cara kita menjalankan kedua strategi itu juga beda gitu. Eh, Sebelum kita masuk ke ranah digital marketingnya, sebenarnya bagusnya kita mundur dulu nih gitu. Istilah-istilah channel ini, omnichannel, multichannel, itu awalnya sebenarnya dikenalnya bukan di digital marketing, tapi di e-commerce duluan. Gitu. Jadi kalau di dalam e-commerce, istilah multi-channel ini udah lama banget dipakai. Secara sangat sederhana bisa diartikan sebuah pendekatan yang menggunakan berbagai saluran secara paralel, saluran digital tentunya di sini. Tapi sayangnya nggak ada integrasi khusus gitu. Jadi once upon a time, ketika kita nih konsumen berinteraksi dengan sebuah brand, iya sih gitu, kita punya pilihan buka website, kita punya pilihan buka social media, kita punya pilihan buka instant messaging, dan seterusnya. Cuman nggak ada kontinuitas, nggak ada sinergi, nggak ada integrasi antara experience yang kita dapatkan di website dan di app tersebut. Artinya kalau kita beli sesuatu di website, kita nggak bisa meneruskan pembelian tersebut katakanlah di app kita, karena belum ada integrasinya. Komunikasi yang kita jalankan misalnya di instant messaging kita itu nggak bisa terhubung juga dengan apa yang terjadi di website kita. Secara sangat sederhana artinya seperti itu. Nah, karena tantangan mulai membesar gitu, tantangan yang terutama dimunculkan oleh behavior yang berubah, muncullah sebuah istilah baru yang dikenal dengan nama omnichannel. Nah, omnichannel kalau di dalam e-commerce itu didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang mengintegrasikan semua channel yang digunakan oleh audience dengan tujuan untuk memastikan adanya customer experience yang bagus nih. Nah, kata kuncinya di sini adalah integrasi seluruh saluran. Jadi kalau kita sebagai konsumen itu ingin berinteraksi dengan sebuah brand, pilihannya banyak. Ada website, social media, ada instant messaging, ada app, ada segala macam. Kita bisa meneruskan, kita bisa menjalankan interaksi dengan brand tersebut di masing-masing channel tersebut. Cuman di sini ada sinergi. Gitu. Saya ngambil contoh sederhana, itu adalah bagaimana kita sekarang berinteraksi dengan yang namanya di marketplace. Gitu. Jadi katakanlah nih ya, kalau saya di kantor, saya pengen beli sesuatu. Gitu. Saya ngelihat barang tersebut, saya like, saya check out. Saya sebelum check out, saya masukin ke add to cart dulu, gitu, masukin ke keranjang belanja. Terus karena saya mesti kerja lagi, saya stop. Gitu. Dalam perjalanan pulang, saya buka handphone. Tadi gue add to cartnya apa aja ya? Saya bisa ngeliat tuh barang-barang yang add to cart gitu. Cuman saya belum menyelesaikan aktivitas pembelian. Sampai rumah, katakanlah saya pengen nunjukin dulu nih ke istri saya. Tadi aku pengen beli ini nih dan sebagainya. Saya tinggal buka tablet saya gitu dan nunjukin apa yang ada di keranjang belanja tersebut. Gitu. Artinya di sini kita ketemu dengan 3 device yang beda, 3 platform yang beda, tapi satu experience yang seamless, yang terintegrasi. Gitu. Jadi itu yang kurang lebih dikenal dengan istilah omni channel. Gitu. Jadi kalau di dalam e-commerce, strategi omnichannel itu pada intinya memberikan lebih banyak kontrol kepada calon konsumen untuk nentuin nih proses yang mereka ingin lalui. Jadi kalau misalnya kita dari ngeliat-liat barang sampai belanja maunya di laptop, boleh kok. Kalau kita mau menyelesaikan 100% proses tersebut di app, di tablet, boleh banget. Gitu. Kalau misalnya kita mau nyelesain proses tersebut melalui 3 perangkat yang beda, 3 platform yang beda, bisa nggak? Bisa banget. Gitu. Desktop kita misalnya pakai Windows, terus HP kita itu pakai iPhone, tapi tablet kita itu pakai Android. Regardless of platform yang kita pakai, si omnichannel itu bisa memastikan experience-nya sama gitu di dalam device apapun yang kita pakai gitu. Jadi kurang lebih itu yang menjadi cikal bakal omnichannel. Nah kalau tadi kan kita bahasnya soal omnichannel di dalam konteks e-commerce. Sekarang kita masuk nih lebih spesifik lagi. Sebenarnya kalau omnichannel di dalam digital marketing itu seperti apa sih itu prakteknya? Tapi sebelumnya untuk bisa memahami omnichannel di dalam digital marketing,
saya akan ngajak semuanya untuk memahami satu konsep dasar dulu di dalam digital marketing yang dikenal dengan istilah marketing funnel. Nah, ini sebenarnya bukan istilah hanya di digital marketing ya, gitu, tapi ini juga tentunya menjadi dasar bagaimana pemasaran di bidang manapun itu dijalankan, gitu. Jadi di dalam konsep ini intinya kita bisa melihat tahap-tahap yang dilalui oleh seorang konsumen dari dia pertama kali ketemu sama brand kita, dia kemudian berinteraksi dengan brand kita, sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pembelian produk-produk yang ditawarkan oleh brand kita, gitu. Ini banyak sekali terjemahan konsepnya, cuman yang saya sering gunakan itu adalah satu konsep yang membagi funnel ini menjadi 3 komponen, gitu. Nah, komponen pertama di dalam konsep ini adalah pertama kali konsumen itu akan butuh memunculkan yang namanya awareness di kepala mereka. Jadi di titik ini calon konsumen tuh atau audience itu pertama kali bakal tahu nih, bakal aware terhadap keberadaan produk kita. Gitu. Kita semua pasti pernah ada titik di mana kita pertama kali kenal sama nama-nama brand besar. Ada titik pertama kali kita tahu nama Toyota, ada titik di mana kita pertama kali seumur hidup dengar nama Apple, Samsung, dan seterusnya. Nggak mungkin kita langsung beli tanpa kita punya yang namanya awareness. Nah, kalau kita udah punya awareness, biasanya langkahnya akan terus maju, gitu. Kita akan ketemu tahap di mana kita mulai istilahnya consider, mempertimbangkan. Di dalam tahap consideration. Tahapan ini secara sederhana adalah titik di mana calon konsumen itu mulai itu mempertimbangkan produk kita cocok nggak ya, gitu. Ini sesuai nggak sih sama yang kita butuhin dan lain sebagainya. Dan tahap terakhir di dalam funnel ini adalah tahap yang namanya conversion. Ini seringkali dianggap tahap yang paling penting karena di sini adalah tahap di mana si konsumen itu akhirnya melakukan pembelian, memutuskan untuk melakukan pembelian, gitu. Yang namanya penjualan itu intinya nggak bisa muncul kalau nggak ada awareness dan nggak ada consideration. Jadi kita harus paham bahwa kalau kita mau meningkatkan penjualan, mulainya dari mana? Awareness dulu, gitu. Artinya banyak sekali kan dalam kesehari-harian saya banyak sekali ketemu sama pihak-pihak, sama orang-orang yang berpikir bahwa penjualan itu nggak usah capek-capek bangun brand awareness. Penjualan itu selama produknya bagus, itu pasti akan terjadi. Dalam kenyataannya banyak sekali produk-produk bagus yang gara-gara nggak punya awareness, itu jadinya nggak ada tingkat penjualan yang bagus, gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita fokusnya ke awareness doang, tapi kita nggak pernah mikirin soal penjualan produk, yang nggak ada gunanya juga, gitu. Ngapain juga kalau kita memunculkan awareness, beken produk kita, tapi kita nggak ngedorong ada sebuah konversi tertentu, gitu. Jadi secara sangat sederhana marketing funnel itu tujuannya adalah supaya kita bisa memahami nih, gitu, semua yang terjadi di perjalanan yang dilewati oleh seorang konsumen. Saya sedikit bahas lebih dalam ya, gitu. Contohnya misalnya di awareness nih, ada orang yang katakanlah produknya misalnya produk HP. Di titik awareness yang akan terjadi di kepala orang tersebut itu adalah, oh, ada produk baru ya, titik. Tapi di sini awareness-nya sifatnya netral, gitu. Artinya tidak ada sentimen positif, nggak ada sentimen negatif. Sentimennya memang tidak ada, sentimennya nol, gitu. Jadi dia cuma sekedar tahu bahwa ada sebuah produk yang baru, gitu. Kalau kita masuk ke tahap consideration, yang ada di kepala mulai beda nih, gitu. Jangan-jangan di kepala si orang ini mulai kepikiran sesuatu, spesifikasinya bagus juga ya. Coba deh lihat reviewnya, mungkin sesuai sama kebutuhan. Apakah di sini dia sudah mengambil keputusan pembelian? Masih jauh. Dia baru tertarik, dia baru mempertimbangkan, gitu. Nah, di tahap ketiga itu namanya conversion. Titik ini merupakan titik akhir di mana si orang tersebut sedang mengambil keputusan atau sudah mengambil keputusan pembelian. Dalam contoh yang saya share di sini adalah di kepala orang tersebut yang muncul tuh adalah, wah, reviewnya bagus semua nih, gitu. Terus lagi ada diskon, gitu. Ya udah deh, beli aja, gitu. Nah, proses ini pasti kita lewatin ketika kita berinteraksi dengan produk apapun, gitu. Nah, di dalam titik-titik ini, di dalam proses inilah kita bakal berinteraksi dengan yang namanya channel digital marketing, gitu. Balik lagi ke konsep omnichannel tadi. Cuman kalau tadi ya, gitu, di omnichannel untuk e-commerce,
saluran pembeliannya kan biasanya kita itu lagi ya, gitu, website, app, kadang-kadang kita suka beli kalau misalnya lewat Instagram mungkin belinya lewat DM gitu atau lewat WhatsApp dan sebagainya. Tapi begitu kita pindah ke yang namanya digital marketing dengan tujuan untuk memunculkan yang namanya awareness, consideration, dan juga conversion, mendadak kita ketemu sama channel yang luar biasa banyak. Kalau kita adalah seorang konsumen, kita ketemu sama channelnya nih segini banyaknya. Ada iklan juga macam-macam jenisnya. Ada iklan search engine, ada iklan di medsos, ada iklan di display, ada iklan di app, ada iklan video di YouTube, ada review juga macam-macam, ada review dari blogger, ada review dari vlogger, ada review dari sebuah portal berita, dan lain sebagainya. Ini yang seringkali memunculkan kebingungan pertama gitu. Kalau kita mau menjalankan strategi omnichannel, kita mulainya dari mana ya? Gitu. Dan seringkali kita memilih untuk memulai dari channel yang paling kita kuasain. Gitu. Kalau di dalam survei yang baru-baru ini kami lakukan, channel yang dianggap paling mudah untuk dikuasain atau paling banyak digunakan oleh bisnis-bisnis itu adalah tentunya media sosial. Cuman secara umum channel-channel digital atau saluran digital itu sebenarnya kita bisa pecah menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah search engine. Gitu. Ada Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Nah, buat kebanyakan orang, si channel-channel ini tuh merupakan moment of truth pertama ketika mereka mencari sebuah brand, mencari informasi soal sebuah produk, mencari review soal brand tertentu gitu. Jadi ini seringkali dianggap sebagai saluran digital yang paling efektif, tapi upaya pemasaran kita kalau mau diarahkan ke yang namanya search engine itu biasanya luar biasa kompleks. Kelompok saluran yang kedua, itu yang dikenal dengan social media. Ini rasanya semua orang udah familiar ya sama si platform ini. Jadi di dalam social media ini, intinya yang kita lakukan adalah kita posting sebuah konten, kita berupaya supaya konten kita itu bisa teramplifikasi, kemudian akan muncul yang namanya engagement. Gitu. Goal dari social media itu adalah gimana caranya supaya konten kita secara umum itu bisa menjangkau audiens yang lebih banyak lagi. Ada juga email. Email nih seringkali dianggap sebagai channel yang udah ketinggalan zaman. Tapi dalam kenyataannya email ini merupakan identitas utama di yang namanya digital. Gitu. Jadi kita nggak bisa bikin yang namanya akun sosial media kalau kita nggak punya email address. Sesederhana itu. Kita nggak bisa bikin akun YouTube, nggak bisa bikin akun Dropbox kalau kita nggak punya yang namanya email. Artinya email, mau dianggap tua atau mau dianggap masih relevan, itu dalam kenyataannya menjadi salah satu ID utama di dalam kehidupan digital kita. Ada juga kelompok channel yang namanya iklan. Nah, iklan ini yang sering kita temukan. Iklan ini banyak sekali jenisnya. Kita nggak akan bahas dalam soal iklan ini. Tapi ada iklan yang namanya iklan search engine, ada yang namanya iklan display, banner-banner yang muncul di website. Ada juga iklan yang sering muncul di social media. Dan yang terakhir, kelompok channel yang terakhir ini adalah yang namanya website, app, dan lain sebagainya. Intinya saluran-saluran ini sering sekali menjadi tempat interaksi utama atau setidaknya tempat konversi utama antara seorang konsumen yang tertarik membeli sebuah produk yang ditawarkan oleh sebuah brand gitu. Jadi kalau ditanya gitu, kalau kita mau menjalankan strategi omnichannel mulainya dari mana, kita coba lihat dulu nih gitu. Konsumen kita itu kira-kira menggunakan channel yang mana gitu. Kita bisa fokus dulu ke sebagian sebelum kita melangkah ke channel-channel yang lain. Nah, ketika kita nggak lagi menyusun strategi seperti ini, biasanya yang seringkali mengarahkan kita ke titik yang benar itu adalah opini kita yang sifatnya subjektif gitu. Banyak sekali orang yang ngerasa gue nggak butuh email, soalnya gue yakin audiens gue atau misalnya konsumen gue nih tidak menggunakan email tersebut. Gitu. Kalau dalam materinya nih saya tulis audiens atau konsumen saya biasanya tidak menggunakan channel X. Nah, channel X ini sering sekali harus diterjemahkan sebagai sebuah channel digital yang kita nggak pakai. Jadi gara-gara kita nggak pakai sebuah channel, kita yakin bahwa audiens kita itu juga tidak menggunakan channel tersebut. Padahal kita tidak bisa menggeneralisir cara kita menggunakan saluran digital dengan cara orang lain menggunakan
saluran digital. Nah, uh, kalau kita udah tahu soal konsep funnel tersebut, sebenarnya yang perlu kita identifikasi adalah sebenarnya perjalanan apa sih yang dilewati oleh konsumen kita dari mulai awareness tadi sampai dengan mereka akhirnya melakukan mengambil keputusan pembelian. Nah, konsep ini yang seringkali dikenal kalau istilah kerennya itu adalah customer journey gitu, atau perjalanan konsumen. Sebenarnya konsep ini bukan merupakan konsep yang kompleks gitu, karena uh, kita semua sebagai konsumen itu pasti pernah melewati sebuah perjalanan tertentu. Cuman yang sering sekali menjadi tantangan itu adalah memisahkan antara opini subjektif kita dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata gitu. Salah satu kesalahan cara berpikir yang sering terjadi kalau di digital marketing itu adalah kita menggeneralisir proses yang kita lewati itu pasti sama dengan proses yang dilewati oleh konsumen kita. Padahal dalam kenyataannya biasanya nggak usah jauh-jauh, kita dengan misalnya keluarga kita misalnya dengan pasangan kita, itu biasanya gaya menggunakan medsos itu lain, gaya menggunakan email itu lain. Kadang-kadang browser yang dipakai itu beda-beda, media sosial kesukaan itu juga beda-beda gitu. Nah, di sini sebenarnya pentingnya kita memahami bagaimana perjalanan konsumen itu dilakukan gitu. Nah, untuk melakukan penyusunan terhadap customer journey ini, yang perlu kita lewati sebenarnya adalah identifikasi dua hal. Gitu. Yang pertama adalah siapa sebenarnya audiens kita, dan proses apa sih sebenarnya yang dilewatin nih sama audiens kita. Gitu. Jadi kalau kita udah melewati dua tahap ini, kita udah berhasil identifikasi dua hal ini, kita ujung-ujungnya akan bisa menyusun sebuah hal yang disebut dengan customer journey. Terdengar mungkin sangat sederhana, atau mungkin ada yang mikir wah normatif banget nih gitu. Cuman dalam kenyataannya kalau di dalam digital marketing, terutama digital marketing yang sudah agak kompleks ya, kalau kita nggak kita tidak bisa mengidentifikasi customer journey ini, biasanya digital marketing kita bakal kemana-mana. Nah, untuk menjelaskan dengan lebih lugas ya gitu sebenarnya konsep customer journey ini seperti apa, saya mungkin ngambil contoh yang sangat sederhana gitu. Satu produk yang saya yakin kita semua sering konsumsi, salah satu makanan favorit di Indonesia, makanan Padang. Katakanlah ada sebuah rumah makan Padang yang namanya Sedap Selalu, dan kita dikasih tugas untuk mengidentifikasi customer journey gitu. Nah, di sini customer journey-nya tujuannya adalah melihat kira-kira apa ya yang dilewati oleh masing-masing kelompok audiens atau kelompok konsumen di dalam proses dari awareness sampai proses konversinya gitu. Katakanlah ceritanya dari analisis kita, dari orang-orang yang sering datang di rumah makan Padang ini, kita simpulkan bahwa ada 4 kelompok konsumen nih gitu. Yang pertama adalah si penggemar fanatik rumah makan Padang. Yang kedua, kelompok yang kedua itu adalah pekerja-pekerja kantoran. Yang ketiga adalah mahasiswa. Yang keempat, katakanlah adalah turis asing, gitu. Nah, di sini gimana caranya kita bisa menyusun pengelompokan ini? Sebenarnya kalau pengelompokan ini kita dasari berdasarkan pengamatan subjektif kita nggak apa-apa. Karena itu starting point yang akan mudah sekali untuk diambil oleh mayoritas perusahaan. Tapi yang harus kita bisa telaah lebih dalam, bukan cuma kelompok konsumen ini, tapi perjalanan apa sih yang mereka lewati, supaya kita bisa identifikasi kira-kira channel digital apa ya yang digunakan oleh masing-masing kelompok ini. Audiens yang pertama, itu ceritanya adalah si penggemar masakan Padang. Audiens ini, kelompok konsumen ini, ceritanya tuh punya tujuan hidup, punya visi untuk bisa menikmati semua masakan Padang yang ada di Jakarta misalnya nih. Jadi dia militan, dia fanatik gitu. Pokoknya dia pengen banget menikmati semua masakan Padang yang ada. Gitu. Ini audiens yang sangat ideal. Kenapa? Soalnya dia siap membeli nih. Kita nggak perlu meyakinkan audiens ini terlalu banyak untuk bisa mendorong dia melakukan pembelian. Tapi kuncinya satu, audiens itu harus tahu keberadaan
kita gitu. Nah, untuk bisa tahu keberadaan kita, sebenarnya kita perlu memahami nih proses yang dia akan lewatin. Gitu. Jadi kalau kita misalnya menggambarkan customer journey yang dilewati oleh si audience ini, mungkin pertama adalah dia akan mencari dulu nih rumah makan Padang di search engine. Gitu. Harapannya adalah rumah makan Padang kita itu ada di peringkat atas di search engine, supaya si kelompok konsumen ini bisa menemukan keberadaan brand kita. Kalau misalnya memang ada, harusnya dia nemuin nih brand kita. Kalau misalnya sudah ditemukan, kemungkinan besar dia akan kembali mencari review rumah makan Padang kita di search engine gitu. Mungkin teman-teman tahu ya gitu, di kalau kita pakai Google itu di sebelah kanannya ada yang namanya Google My Business gitu. Google My Business itu kadang-kadang dibuat oleh algoritmanya Google, atau kalau buat bisnis baru itu kita bisa mengklaim gitu. Jadi kalau kita punya bisnis dengan alamat tertentu, kita bisa tuh bikin yang namanya Google My Business supaya kita bisa menerima rating dan lain sebagainya gitu. Lebih detail soal Google My Business kita akan bahas dalam sesi lainnya. Tapi kalau misalnya balik lagi ke kasus ini, kalau misalnya reviewnya bagus, reviewnya positif semua gitu, katakanlah di atas 4,5, kepercayaan itu dengan cepat akan muncul gitu. Langkah apa yang berikutnya dia lakukan? Si kelompok konsumen ini akan melihat lokasi di search engine. Tujuannya bukan mempertimbangkan lagi lokasinya dekat tempat saya berada atau tidak. Tujuannya adalah untuk mencari tahu kalau saya mau ke rumah makan Padang ini, saya mesti lewat mana ya, berapa lama perjalanannya dan sebagainya. Dan setelah itu prosesnya berakhir, dia akan datang dan membeli. Sangat sederhana, dan dia hanya menggunakan satu channel saja, yaitu search engine. Gitu. Tapi balik lagi, ini merupakan kelompok audience yang sangat ideal karena dia udah siap beli. Kita nggak perlu nih yakinin dia lagi. Kita pindah ke kelompok audience yang lain. Ceritanya ada kelompok audience yang pekerja kantoran. Nah, kalau pekerja kantoran nih karakteristiknya misalnya dia umurnya di atas 30 tahun dan dia itu punya kebiasaan untuk makan siang di luar bersama teman-temannya. Satu hal yang dihadapi oleh konsumen seperti ini adalah biasanya dia punya banyak sekali pilihan gitu. Jadi kalau di yang kelompok audiens pertama, gampang banget nih kita mau ngejar si audiens ini karena dia siap membeli. Kelompok audiens pekerja kantoran ini jauh lebih kompleks. Dia punya banyak pilihan. Dia bisa makan makanan Eropa, makanan Sunda, makanan Padang, makanan Jepang, fast food, apapun gitu. Nah, kita harus ngehayal nih gitu, apa sih perjalanan yang dia akan lewati gitu. Jangan-jangan pertama dia akan melihat berita kita, berita soal makanan, rumah makan Padang kita di media online. Kalau misalnya dia kebetulan misalnya membaca berita soal kita, jangan-jangan langkah berikutnya adalah dia menemukan liputan khusus nih soal rumah makan Padang yang kita jalankan ini. Kalau misalnya dia udah baca liputannya, gitu, dia belum akan tertarik membeli tentunya. Tapi jangan-jangan dia butuh ada stimulus khusus. Jangan-jangan dia butuh didorong. Hey, tahu nggak? Lagi ada promosi. Kalau bayar pakai kartu kredit, buy 3 get 1 untuk paket misalnya ayam pop di rumah makan sedap baru. Stimulus ini yang akan mungkin mendorong dia untuk mencari review dan juga lokasi di search engine. Gitu. Dan baru setelah itu dia akan melakukan keputusan untuk datang dan membeli produk ini. Kalau kita lihat perjalanan konsumennya jumlahnya sama si audiens penggemar rumah makan Padang tadi, sama-sama 5 titik. Tapi 5 titik yang dilewati oleh penggemar masakan Padang itu sederhana, hanya menggunakan satu channel doang. Sementara kalau di pekerja kantoran ini mulai lebih kompleks nih. 5 titik betul, tapi 4 titiknya itu tersebar di banyak sekali tempat. Yang ketiga, itu adalah si mahasiswa. Nah, ceritanya si mahasiswa ini memang kampusnya kebetulan dekat sama rumah makan Padang kita, gitu. Jadi, dia itu gampang menggapai rumah makan Padang kita karena memang lokasinya dekat, dan dia itu tendensinya senengnya datang sama teman-temannya. Cuman karakteristik khas dari audiens ini biasanya adalah dia mengambil keputusan pembelian berdasarkan satu hal. Dia beli berdasarkan harga. Gitu. Kalau kita disuruh nyusun sebuah journey yang akan dilewati oleh si konsumen ini, mungkin pertama kali dia akan melihat
awareness-nya dia itu dicapai gara-gara ada influencer kampusnya dia yang pernah posting soal rumah makan Padang kita. Nah di sini channel yang digunakan udah spesifik nih, itu social media dengan menggunakan influencer mikro. Itu. Berikutnya, jangan-jangan dia ngeliat ada temennya yang posting pernah makan di rumah makan Padang kita. Tertarik dong dianya. Dan mungkin tahap ketiga adalah dia melihat promo makan, promo diskon, promo makan siang, dan lain sebagainya di rumah makan Padang tersebut. Nah, ketika misalnya 3 tahapan ini terlewati, dia akhirnya mengambil keputusan untuk datang dan membeli. Jauh lebih ringkas, tapi dia nggak pakai yang namanya search engine. Dia nggak pakai lagi yang namanya berita. Dia hanya menggunakan media sosial. Dan tergantung dari kelompok umur, background kita, itu memang ada kelompok-kelompok tertentu yang mengambil seluruh keputusan pembeliannya hanya dengan menggunakan social media. Tapi balik lagi, ini jangan digeneralisir, karena nggak semua kelompok audience itu akan menggunakan social media untuk mengambil sebuah keputusan. Gitu. Kita pindah ke audience yang terakhir. Ceritanya ada turis asing nih. Turis asing di sini ceritanya lagi datang ke Jakarta bersama keluarga dan sedang mencari tempat makan. Nah, karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia itu mau nggak mau harus melakukan aktivitas filtering tempat makan berdasarkan rekomendasi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang relevan. Artinya dia akan cari misalnya review-review yang pakai bahasa Inggris. Dia misalnya tidak akan mencari di search engine dengan menggunakan kata-kata rumah makan Padang. Mungkin yang dia akan cari adalah informasi makanan di YouTube. Dia cari review-review kuliner dari YouTuber-YouTuber asing yang kebetulan datang ke Indonesia, datang ke Jakarta. Terus dia lihat, gitu. Kalau misalnya dia menemukan liputan vlog gitu soal rumah makan Padang kita di sebuah channel yang mungkin beken di negaranya, jangan-jangan dia akan mencari review makanan kita, review makanan rumah makan Padang kita, tapi tidak menggunakan Google karena challenge bahasa, melainkan dia pakai aplikasi lain gitu, dia pakai platform lain seperti misalnya Zomato atau TripAdvisor. Nah di sini kan udah beda lagi nih gitu flow-nya kan. Kalau memang dari hasil membaca review tersebut dia merasa bahwa kayaknya bagus nih gitu tempat ini kita datengin gitu, dia mungkin akan kembali membuka Google tapi dengan tujuan untuk melihat lokasi gitu. Gimana cara mencapai rumah makan tersebut, jaraknya berapa lama misalnya dari hotel dan lain sebagainya gitu. Dan kalau misalnya ini sudah selesai, barulah dia mengambil keputusan untuk datang dan membeli produk yang kita tawarkan. Nah, kalau kita lihat dari contoh sederhana tadi, produk sederhana ya, gitu, yang rasanya kita semua pernah konsumsi makanan Padang. Sedikit banyak juga rasanya kita bisa relate ya ke kondisi masing-masing audience tadi. Kita semua biasanya punya makanan favorit, terus kalau kita suka sama makanan favorit tersebut, tendensinya kita suka mencoba makan makanan favorit tersebut di restoran yang beda-beda. Buat yang sudah kerja, kita pasti pernah makan siang dan nyari makan siang bersama teman-teman. Kita semua yang pernah kuliah itu biasanya mencari makanan yang memang populer dan murah. Dan buat yang senang berwisata, kita pasti pernah mencari sebuah makanan di kota baru, di negara baru yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Nah, cuman dari sini kan satu kesimpulan sederhana yang bisa kita ambil adalah masing-masing kelompok tadi itu akan punya preferensi tool yang beda-beda gitu. Kalau dalam kasus penggemar makanan Padang tadi, dia eksklusif hanya menggunakan search engine karena cukup tuh mencari informasi dari A sampai Z yang dia butuhkan itu lewat search engine. Tapi ketika perjalanannya makin kompleks gitu, kita membutuhkan penggunaan channel-channel lain yang mungkin bisa menyediakan kita informasi lebih lanjut soal brand yang kita cari gitu. Intinya perbedaan audience itu akan mengarah ke perbedaan media yang dipakai,
perbedaan media yang dipakai itu akan mengarah ke perbedaan bagaimana caranya media tersebut dikonsumsi, di titik mana sebuah media dikonsumsi, dan ujung-ujungnya itu akan semua itu akan membuat perjalanan konsumen seorang audiens itu sangat berbeda dengan audiens lainnya. Nah, itu sebenarnya yang dikenal dengan konsep customer journey. Kita harus pertama identifikasi dulu audiens kita itu siapa saja, bagi kelompok-kelompok audiens kita menjadi kelompok yang sifatnya lebih spesifik. Terus kita coba susun perjalanan yang mungkin mereka lewati untuk sampai menemukan, tertarik, dan membeli produk kita. Nah, pertanyaan berikutnya kan yang mau nggak mau mesti kita anggap sebagai pertanyaan yang paling penting. Kalau kita udah paham soal omnichannel, soal pentingnya customer journey, terus apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan kalau kita menyusun sebuah strategi omnichannel secara sangat sederhana? Dalam kenyataannya, nyusun strategi omnichannel itu tidak bisa disederhanakan, gitu. Karena kalau misalnya kita katakanlah menangani digital marketing untuk sebuah brand yang sudah punya audience dan sebagainya, itu biasanya butuh riset yang panjang gitu. Cuman saya udah nyiapin beberapa tips sederhana yang mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan untuk setidaknya mengambil langkah 1, 2, 3 di dalam proses penyusunan omnichannel secara sangat sederhana ini. Oke, cara yang pertama, ini merupakan cara yang sebenarnya relatif mudah ya, adalah coba kita pakai saluran yang kita sudah gunakan sekarang, tapi tambahkan penggunaan channel-channel digital lainnya secara paralel. Habis itu kita coba lihat dan ukur perjalanan tersebut, dan lihat apakah audiens tuh mau nggak sih ngelewatin perjalanan tersebut atau enggak, sampai ujung-ujungnya mereka melakukan aktivitas pembelian. Paling gampang kalau saya jelasin dengan contoh ya, gitu. Katakanlah misalnya sekarang itu kita hanya menggunakan satu channel saja, Instagram. Ini rasanya valid karena kalau dari survei kami 97% bisnis yang mengikuti survei tersebut memang hanya menggunakan Instagram, menggunakan media sosial di dalam digital marketingnya. Nah, proses pemesanan lewat Instagram kan macam-macam ya, gitu. Ada yang lewat DM, ada yang lewat WA, dan sebagainya. Katakanlah sekarang proses pemesanan itu secara eksklusif hanya diterima lewat DM doang, lewat direct message gitu. Dan dari DM ini nantinya diharapkan terjadi pembelian gitu. Rasanya rekan-rekan banyak ya yang bisa relate gitu di sini. Nah, cara sederhana untuk memulai identifikasi journey itu adalah dengan menambahkan poin-poin lain. Kalau di digital marketing namanya touch point lain yang mungkin bisa menawarkan perjalanan lain ke calon konsumen kita. Misalnya kita tawarin juga kontak lewat WA. Sederhana aja. Misalnya ada beberapa post seri konten yang kita keluarkan hanya untuk memperkenalkan bahwa sekarang kita bisa melakukan pemesanan lewat WA. Atau cara lainnya adalah kita misalnya di bio kita, di profile Instagramnya, itu yang ditonjolkan pemesanan sekarang diakomodir lewat WA. Atau kita tambahkan saluran lain gitu. Kita perkenalkan bahwa ada email order. Jadi kalau orang mau melakukan pemesanan bisa dengan menggunakan email. Dari sana kita lihat yang sampai ke ujung pembelian itu berapa banyak. Karena kan gampang kita ngukurnya di sini. Berapa banyak orang yang nge-DM kita, plus berapa banyak orang yang email kita, berapa banyak orang yang WA kita. Dari jumlah tersebut, hitung berapa banyak yang ujungnya melakukan pembelian. Nantinya kita bisa akan menemukan channel mana yang paling memudahkan audiens kita. Atau kita tambahkan journey-nya lagi. Katakanlah dari DM, kita uji cobakan. Nggak langsung kita dorong untuk membeli, tapi kita dorong untuk ngebuka website kita dulu. Karena misalnya kita membutuhkan adanya database pelanggan, atau misalnya informasi soal produk-produk yang kita tawarkan itu lebih banyak lewat website. Dari sana kita juga berharap tentunya ada aktivitas pembelian yang dihasilkan oleh kunjungan website. Di sini journey-nya kan udah mulai bertambah nih. Gitu. Kita bisa ngukur dari DM berapa banyak yang melakukan pembelian, plus kita juga bisa ngukur dari DM berapa banyak tuh orang yang mau datang ke website. Dan jadinya nanti kita bisa ukur berapa banyak pembelian di website yang muncul gara-gara DM kita.
Nah, ini tampak sederhana. Dan emang ini mudah dilakukan untuk tahap awal. Cuman idealnya nantinya kita lengkapi perjalanan ini dengan touch point lain. Misalnya tambahin iklan, tambahin media sosial lainnya, Facebook, Twitter, Line, atau tambahin search engine presence. Nantinya ujungnya kita akan punya perjalanan yang memang menggunakan banyak sekali channel. Balik lagi ke konsep omni channel tadi. Gitu. Jadi ini saya nggak langsung menyarankan untuk rekan-rekan yang belum pernah menggunakan iklan, yang misalnya belum pernah menggunakan strategi SEO untuk langsung terjun ke sana. Enggak. Tapi identifikasi yang kita punya sekarang, tambahin beberapa channel aja sedikit yang kira-kira bisa kita manage, tapi ukur terus-terusan. Jalankan eksperimentasi selama berapa bulan, lihat hasilnya. Gitu. Itu cara sederhana. Gitu. Tapi akan ada rekan-rekan kalau misalnya menjalankan strategi ini, biasanya akan tiba titik di mana journey-nya jadi kompleks. Karena jadinya kita ngikutin semua yang terjadi yang dilewati oleh si konsumen gitu. Nah, cara yang kedua itu agak lebih advance, nggak bisa dilakukan di titik awal. Coba susun beberapa segmen konsumen dan identifikasi saluran maupun perjalanan yang mereka lewati. Kita harus lihat dan mengukur perjalanan tersebut. Ini contohnya adalah kasus rumah makan Padang tadi. Tuh, di mana kita titik awalnya adalah identifikasi. Kira-kira audiens kita tuh kebagi menjadi berapa kelompok, dan coba lihat masing-masing kelompok tersebut akan melewati perjalanan yang mana. Gitu. Nah, di sini kita butuh sekali untuk bisa mengidentifikasi bahwa perjalanan yang beda itu akan dilewati oleh kelompok konsumen yang juga memiliki perbedaan umur, gender, lokasi, hobi, dan lain sebagainya. Nggak usah terlalu khawatir kita susunnya dengan luar biasa detail, itu nggak usah dilakukan. Tapi kita coba susun kelompok-kelompok demografi yang kira-kira merupakan penggabungan dari umur, gender, lokasi, dan sebagainya. Informasinya bisa dapat dari mana? Informasinya bisa kita dapatkan dari observasi kita mengenai siapa yang biasanya beli selama ini. Gitu. Jadi kita mencoba menganalisis ini dengan lebih kualitatif. Gitu. Nanti kelompok-kelompok demografi ini kita ketemukan dengan channel-channel yang akan melewati marketing funnel yang tadi di awal kita bahas gitu. Jadi kalau di marketing funnel itu kan ada 3 ya, ada awareness, ada consideration, ada conversion. Di titik inilah sebenarnya kita udah bisa mulai mengidentifikasi journey apa yang dilewati dan menggunakan channel apa ya. Secara umum misalnya kalau untuk menciptakan awareness, PR, public relations itu efektif, sangat efektif. Gitu. Agak sulit ngukurnya, tetap bisa diukur gitu. Cuman biasanya kadang-kadang kalau PR tuh biayanya nggak semurah yang lain. Iklan juga bisa dijalankan untuk menghasilkan awareness. Iklannya iklan display search yang sekarang lagi populer, juga video ads. Sebelum kita nonton sebuah video YouTube, ada video juga video pendahuluan yang isinya brand kita atau word of mouth gitu, kalau memang kita familiar dengan strategi viral dan lain sebagainya gitu. Dari awareness, ketika awareness sudah tercipta, gimana caranya kita mendorong consideration gitu. Ada beberapa channel di sini yang bisa digunakan iklan lagi, tapi di sini iklannya bukan bertujuan menciptakan awareness, tapi bertujuan untuk menghasilkan ketertarikan audience. Berita itu cara yang sangat efektif untuk mendorong ketertarikan orang gitu. Blog gitu, kita misalnya minta blog itu value-nya ada 2. Yang pertama adalah kalau misalnya kita produk kita itu dibahas oleh sebuah blog yang memang sudah punya nama, audience dari si blog tersebut itu otomatis akan tahu kita gitu. Yang kedua, blog itu biasanya diindeks oleh search engine dengan lebih cepat gitu, atau menggunakan social media gitu. Awareness misalnya diciptakan lewat iklan. Tapi setelah orang lihat iklan kita, kalau mereka tertarik, mereka cari di medsos. Ada nggak sih medsos kita? Kalau misalnya orang udah ngeliat iklan kita bagus dan sebagainya, memunculkan awareness, tapi giliran orang mau cari barang kita, di medsosnya nggak ada sama sekali informasi soal kita, orang jadi ragu kan gitu. Dari consideration ke conversion itu ada beberapa cara. Promosi, ini cara paling klasik ya, paling sederhana gitu. Kalau orang udah tertarik, lagi galau, beli nggak ya, detailnya itu pakai promosi gitu, diskon 10%, diskon 20%, dan lain sebagainya.
Review itu seringkali memperkuat keputusan seseorang ketika orang lagi menimang-nimang saya mesti beli atau enggak gitu. Kalau produk kita merupakan produk fisik, sebenarnya kita bisa meminta reviewer untuk mengulas produk kita. Atau misalnya kita dorong orang, kalau misalnya kita sudah punya app, untuk mendownload app kita. Itu karakteristik khas dari app itu adalah push marketing gitu. Jadi berbeda dengan website yang harus kita buka browser, orang tuh harus proaktif membuka website kita. App itu ketika sudah diinstal bisa mengirimkan notifikasi tertentu ke device yang digunakan oleh audience kita. Oke, jadi sebagai penutup, saya akan tarik beberapa kesimpulan ya gitu dari materi-materi yang tadi saya sempat share. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa semua orang, saya, rekan-rekan, itu akan punya preferensi saluran digital masing-masing. Gitu. Yang kedua, yang masih nyambung dengan poin satu tersebut, itu adalah cara setiap orang menggunakan saluran digital, itu akan beda-beda. Contohnya misalnya akan ada orang yang nyari barang senangnya lewat media sosial, akan ada orang yang nyari barang senangnya langsung di marketplace, sementara ada orang lain yang nyari barang senangnya lagi pakai search engine. Nah, preferensi yang beda-beda ini, cara menggunakan saluran digital yang beda-beda ini adalah satu hal yang harus kita terima sebagai pemasar digital. Nah, karena ini bukan sesuatu yang sifatnya dipaksakan. Udah nggak zamannya lagi kita maksa konsumen kita untuk pakai channel yang kita sukain doang. Nggak. Kita justru harus bisa menyediakan channel yang memang sesuai dengan gaya berinteraksi mereka di media digital. Gitu. Karena itu, idealnya memang kita harus hadir di semua channel yang mungkin digunakan oleh konsumen kita. Gitu. Nah, penggunaan berbagai macam channel yang dijalankan secara paralel ini akan membantu konsumen kita menjalankan satu proses panjang gitu. Jadi idealnya kalau di dalam omnichannel penggunaan satu channel dengan channel lainnya itu saling menguatkan, bukan sesuatu yang sifatnya redundant gitu. Jadi jangan sampai katakanlah kalau misalnya kita ketemu iklan kontennya A, kemudian kita masuk ke medsosnya kontennya masih A, kita pindah ke misalnya websitenya kontennya sama A, kita misalnya langganan email marketing kontennya juga sama A gitu. Tapi lebih dari itu pendekatan konten yang disusun untuk masing-masing channel tersebut harus bisa saling menguatkan. Nah, ini mungkin kita nggak bahas ya tadi gitu. Cuman intinya dengan menggabungkan pendekatan omnichannel, dengan setelah kita mulai menggunakan banyak sekali channel secara bersamaan, kalau kita gabungkan ini dengan analytics itu adalah pendekatan di digital marketing yang intinya melakukan pengukuran terhadap apa yang terjadi di seluruh proses. Kita harusnya bisa nyusun strategi yang paling efektif gitu. Contohnya misalnya orang yang beli di website kita itu paling banyak tuh ngelewatin jalur seperti apa sih? Apakah misalnya dari search engine, kemudian pindah ke medsos, kemudian dari medsos pindah ke website baru beli? Ataukah kebanyakan orang itu katakanlah mencari langsung di search engine, masuk ke website kita, terus akhirnya membeli? Atau prosesnya panjang gitu. Orang nemu dulu di medsos, kemudian mencari di search engine, kemudian masuk ke website kita, kemudian langganan email newsletter kita, setelah beberapa bulan berlangganan baru membeli. Tapi intinya kita butuh mengidentifikasi apa yang terjadi gitu. Itulah yang sebenarnya akan menjadi perbedaan utama antara digital marketing dengan marketing biasa. Kita bisa mengukur semua yang terjadi di semua channel biasa kita yang kita gunakan. Jadi sebenarnya kalau kita menjalankan digital marketing tanpa adanya yang namanya pengukuran tadi, ya kita nggak bakal pernah merasakan manfaat utama dari digital marketing. Rasanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.